Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Etika Profesi dan Keamanan, saya akan membahas materi tentang profesi pada bidang teknologi informasi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Yang kedua, profesi bidang teknologi informasi sebagai profesi. Yang ketiga, pekerjaan teknologi informasi standar pemerintah. Dan yang terakhir yaitu standarisasi profesi menurut SRIG, PS, SE, ARCC. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum pekerjaan di bidang teknologi informasi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan seperti contohnya sistem analisis, yang itu merupakan orang yang bertugas untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Yang kedua, web designer, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Selanjutnya yaitu poin web programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Kelompok kedua adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras seperti hardware. Pada lingkungan kelompok ini, pekerjaannya seperti technical engineer merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perancangan sistem komputer. Yang kedua yaitu networking engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Kelompok ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan seperti EDP operator adalah orang yang bertugas mengoperasikan program yang berhubung langsung dengan elektronik data processing dalam lingkungan perusahaan atau organisasi lainnya. Yang kedua yaitu sistem administrator, yaitu orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan operasional sebuah sistem. Misdirektor merupakan orang yang mewakili wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Kelompok keempat adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Poin kedua yaitu profesi bidang teknologi informasi sebagai profesi.
Seorang software engineering dapat dikatakan sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineer haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Software engineer juga harus terus memperbaharui pengetahuannya dan keterampilannya sesuai perkembangan teknologi komputer yang cepat. Julius Hermawan mencatat 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi. Kompetensi adalah suatu sifat yang selalu menuntut profesional software engineer untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai tuntutan profesi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar. Seorang software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak seperti bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak, bidang ilmu yang mencakup teknik analisa masalah, desain atau perencanaan sistem yang ada dan yang akan dibangun, serta implementasi pemrograman dari desain menjadi perangkat lunak siap pakai. Yang kedua, manajemen sumber daya. Bidang ilmu tentang bagaimana merencanakan, mengadakan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk keperluan pengembangan perangkat lunak yang dibangunnya. Selanjutnya, mengelola kelompok kerja merupakan bidang ilmu manajemen dan organisasi tentang bagaimana melakukan sinergi antar komponen dalam sebuah kelompok kerja mencapai tujuan tertentu. Komunikasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik komunikasi dan interaksi dengan manusia lain. Untuk itu, seorang engineer idealnya merupakan seorang yang memiliki pendidikan formal tingkat sarjana atau diploma dengan ilmu yang merupakan gabungan dari bidang-bidang seperti ilmu komputer, teknik rekayasa engineering, teknik industri, ilmu manajemen, dan ilmu sosial. Poin ketiga, pekerjaan teknologi informasi standar pemerintah. Mengingat pentingnya teknologi informasi bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah pun merasa perlu membuat standarisasi pekerjaan di bidang teknologi informasi bagi pegawainya. Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam teknologi informasi sejak tahun 1992. Peranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, serta tanggung jawab, serta hak untuk membuat, merawat, dan memegang sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Poin keempat, standarisasi profesi. Kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job adalah cross country, cross enterprise, applicability. Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas fungsi setiap pekerjaan. Yang kedua, function oriented bukan title oriented. Klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan pada dapat saja berbeda, tetapi yang penting fungsi dari yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Testable, certifiable. Klasifikasi pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. Selanjutnya, poin applicable. Fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional teknologi informasi pada region masing-masing.
Model klasifikasi yang direkomendasikan setiap jenis pekerjaan menurut skema di atas yaitu supervised, terbimbing, tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman, membutuhkan penguasaan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Moderately supervised madya. Tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan tugas lebih dari 3-5 tahun pengalaman. Poin ketiga, independen, mandiri. Memulai tugas, tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu programmer merupakan bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah dirancang sebelumnya. Sistem analis atau analisis sistem merupakan bidang pekerjaan yang melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Project Manager merupakan pekerjaan untuk melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem informasi. Instruktur berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan baik terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Selanjutnya, spesialis merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan spesialis menurut SEARCC terdiri atas data communication, database, security, quality assurance, audit, system software support, distributed system integration. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang materi profesi di bidang teknologi informasi. Mungkin masih banyak kekurangan dari materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga ada yang dapat bermanfaat untuk kita semua tentang materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.